Assalamualaikum. Assalamualaikum Yoga, apa kabar? Hai Rani, Assalamualaikum. Masa cakep, bulat gini? Ternohon udah hadir. Coba kita cari filter yang kece ya. Ini kok serem. Assalamualaikum Nisa, Cumemet, Assalamualaikum. Terima kasih sudah join. Suara saya terdengar nggak? Alhamdulillah. Jam berapa ini ya? Kita ganti internetnya supaya lebih lancar. Alhamdulillah Mbak Dian sudah hadir. Ini internetnya pakai. Waalaikumsalam, minal aizin wal faizin. Ica sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Oke. Masih belum connect ya. Oke, Mbak Dian udah masuk, kita accept dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam, Teh Wilma. Maaf ya, aku nih pakai masker lagi di luar. Lagi di luar. Oh, lagi di mana Mbak Dian? Eh, ini biasa hari Minggu ya. Oh Tagihan iya, anak-anak aduh, untuk keluar. Ya udah, ayo. Masya Sore-sore. Allah. Aduh, Mm-mm. punten ini jadi ini dong terganggu waktu keluarganya ya. Oh, nggak apa-apa. Kan kita nggak lama-lama juga. Gitu lagi anak-anak juga Iya lagi me betul. time juga sama papahnya. Ah gitu. Alhamdulillah bagi-bagi Jadi tugas ya mamanya Mbak Dian melipir ya. dulu. Jadi Masya ya apa Allah. kegiatannya lebih menarik lagi. Ya udah mama hati-hati, sukses ya gitu kan lebih Ah, menarik kan ya dengan papahnya di luar. betul. Oke, minta waktunya sedikit gitu. Masya Allah, seneng banget bagi-bagi tugas sama papanya ya Mbak Dian ya. Harus kerja sama ya Mbak ya, partner gitu kan Kerja ya. sama. Betul, bener Heeh, banget suami istri heeh. itu partner. Hai gitu, Iya makasih bener. udah join. Masya Allah, hai Inal, apa kabar? Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mbak Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Teh. Bandung gimana Teh? Sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman Bandung ya gitu ya cuacanya mendung. Anak-anak jadi yang mulai kewalahan nih. Ada yang flu, ada yang batuk gitu Oh, loh. iya iya iya. Langganan mah ya kalau cuaca begini. Iya, ini kan ekstrim banget apa transisinya pagi dingin banget kan, siang ke sore hujan gitu. Hai Bu, terus malam panas gerah gitu kan, siangnya terik kadang gitu. Jadi ekstrim banget perubahan cuacanya. Jadi anak-anak gampang banget Cuacanya, oke. iya kena flu, batuk, ditambah lagi kan makanan anak-anak kayak gitu deh. Iya, iya, iya. Seneng coklat, Biasanya seneng giliran nih es. ya. Iya, tapi masya Allah sih, alhamdulillah apa untung orang tuanya nggak tumbang gitu. Kalau tumbang semua, Iya, repot iya. nanti. Aduh, Aduh, Mbak bener-bener. Dian, Mbak Dian makasih banyak kalau udah. Halo Eh, Dendi,
makasih ya udah teman-teman yang udah join juga. Mbak Dian juga terima kasih banyak udah mau join hari ini, mau Terima kasih berbagi Kak ilmu Wilma. sama kita. Makasih banyak loh Mbak Dian udah direpotin. Padahal lagi family time ya sama keluarga, cuman karena memang harus ada tugas menanti nih, tugas tabur Kita harus bersurat gitu jalan. ya, tugas nggak resmi, jadi harus melipir dulu gitu. Oke, Mbak Dian dan teman-teman, mungkin hari ini kita akan bahas satu tema parenting gitu ya, yang tentunya menarik dan sebenarnya ini juga udah sering sih diobrolin gitu ya, didiskusiin, bahkan ada beberapa psikolog juga yang bikin kayak video vlog gitu ya terkait dengan ini gitu ya. Mungkin juga ini udah santer-santer terdengar ketika kita mulai pandemi gitu ya Mbak Dian ya, si kata-kata toxic ini gitu ya. Sebenarnya kan toxic ini bukan hanya terkait dengan tema kita yaitu toxic parenting aja Mbak Dian gitu. Jadi awalnya tuh ada toxic friendship lah, toxic relationship lah gitu ya. Pokoknya hal-hal yang dinilai bersifat negatif gitu ya, yang dampaknya juga negatif, yang nggak bagus. Toxic itu kan racun ya, dan racun itu kan ya ujung-ujungnya mematikan gitu ya, nggak baik, merusak gitu ya, merusak tubuh, mental, pikiran gitu. Makanya orang itu santer banget nyebutin hal-hal itu dengan toxic gitu. Nah, terkait dengan itu hari ini kita akan bahas salah satunya itu toxic parenting gitu Mbak Dian. Nah, kita juga mau tanya-tanya nih, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan juga sama ahlinya gitu ya. Dan teman-teman lupa mengenalkan juga Mbak Dian ini salah satu psikolog anak dan remaja terbaik juga ya dari Universitas Ayah. Oh my god. Masya Allah, aktif juga ya. Masya Allah, membuat kayak konten-konten edukatif gitu ya. Mbak Dian ini kan punya ini sendiri ya, account ya terkait dengan khusus Instagram parenting ya @homsi. Jadi teman-teman juga mungkin bisa cek ke situ gitu ya, buat baca-baca, cari-cari referensi terkait dengan pola pengasuhan gitu. Aduh, ini Mbak Dian, you are my inspiration ya, temennya Mbak Dian ya. Siapakah ini? Aduh, terima kasih teman-teman yang udah join. Hai Sophie. Oke, sorry Mbak Dian tadi agak buffering ya. Nah, kita akan membahas itu gitu ya. Toxic parenting ini kan sebenarnya Mbak Dian bukan satu konsep tetap gitu ya, bukan satu konsep teori juga, tapi lebih ke kayak labeling mungkin ya gitu. Nah, mungkin Mbak Dian bisa berbagi atau menjelaskan lebih lanjut terkait dengan toxic parenting ini gitu ya, yang ditunjukkan perilaku-perilaku seperti apa sih gitu dalam pola pengasuhan orang tua gitu terhadap anaknya, sampai kita bisa sebut toxic parenting ini gitu dengan konsep yang tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Oke, baik, terima kasih banyak Teh Wilma sudah diundang ke sini ya, Psitok kayaknya rutin ya ada sama Teh Wilma. Sebenarnya ketika kita bicara ya tentang topik-topik psikologi yang relate sama kehidupan kita tuh namanya juga berbagi ya. Akhirnya kita belajar lagi, terus kita refleksi lagi gitu kan ya, refleksi lagi terhadap pengalaman kita, terus akhirnya belajar sendiri untuk mengevaluasi dan mudah-mudahan bisa memperbaiki, karena yang namanya parenting, pengasuhan namanya aja terus ya, jadi berkelanjutan, continuous terus gitu. Kesempatan kali ini juga jadi bahan pembelajaran juga buat saya pribadi, karena kan juga sebagai orang tua dan sebagai psikolog lagi yang memang dalam bidang klinis anak dan remaja, ya otomatis banyak ditanyanya adalah tentang pengasuhan gitu. Ujung-ujungnya ketika klien anak datang, anak saya begini gitu, pasti endingnya adalah
kita mengefektifkan kembali pola pengasuhan dari orang tua kepada anak, karena perilaku yang ditampilkan anak itu adalah result dari bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, dan ya singkatnya adalah parenting ini gitu. Oke, nah balik ke topik toxic parenting. Toxic tadi Teh Bimo udah bilang racun gitu kan. Nah sebenarnya racun ini juga mematikan, betul, tapi beda ya dengan mungkin killer weapon yang lain gitu yang dia langsung mematikan. Tapi kalau toxic ini kan pelan-pelan ya. Betul. Anggaplah kita bilang bisanya ular itu kan toksik, beracun. Ya. Begitu digigit ular nggak langsung meninggal korbannya, tapi lambat laun. Nah sebenarnya konsep ini juga lah yang diadopsi ke toxic parenting, bahwa mungkin perlakuannya nggak langsung nggak langsung kelihatan damage-nya, efeknya kepada anak, tapi pelan-pelan di dalam pertumbuhan anak, di dalam perkembangan anak, ini dampaknya luar biasa. Seperti itu kalau dari konsep toksiknya sendiri. Tapi gini juga, kadang nggak semua toksik itu harus dibuang gitu. Ada juga toksik yang bermanfaat. Misalnya bisa lebah itu kan bermanfaat untuk pengobatan. Atau katakanlah psikotropika sendiri, itu kan nggak boleh, bisa menyebabkan adiksi. Tetapi pada dosis-dosis tertentu, dia bisa membantu untuk hal-hal tertentu untuk juga proses pengobatan. Iya, untuk hal-hal tertentu. Nah, jadi kata-kata toxic ini atau kita kaitkan dengan toxic parenting. Jadi supaya kita nggak jadi atau tidak mengembangkan toxic parenting dalam pengasuhan anak, kita akan jadi orang tua yang ideal, kita akan jadi orang tua yang maha sempurna. Nggak bisa, karena balik lagi, kita ini kan manusia. Sebagai kita orang tua, kita adalah manusia, berarti kita nggak lepas dari salah dong. Kita nggak lepas dari khilaf juga. Nah, artinya apa? Dalam toxic parenting ini adalah mungkin beberapa hal dia tidak menjadi toxic. Perilaku yang mungkin tidak efektif, dia belum berkembang menjadi toksik. Karena wajar ketika kita sebagai manusia, kita berperan sebagai orang tua, sesekali, beberapa kali kita melakukan kesalahan. Nah, dia menjadi toksik adalah ketika frekuensinya terus berulang hari demi hari, waktu demi waktu, dan dalam intensitas yang sangat tinggi. Sehingga berdampak besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak gitu. Nah, inilah baru yang dikatakan dengan toxic. Nah, jadi sebenarnya konsep toxic dalam medis, dalam fisik itu memang diadaptasi untuk istilah toxic parenting ini. Dan kita mesti bedakan juga antara toxic parenting dengan toxic parent. Karena beda sebenarnya. Nah, karena kalau dengan toxic parenting berarti adalah mengacu pada sikap dan perilaku orang tua. Iya, betul. Dalam menghadapi anak-anak, dalam bereaksi dan berespon terhadap perilaku anak. Nah, apakah toxic parenting pasti dia toxic parents? Kadang suka di-label gitu ya. Nah, sebenarnya kalau toxic parents lebih mengacu pada pribadinya sendiri, si ayah dan bunda ini itu menjadi orang tua yang toksik. Misalnya orang tua yang kriminal kan itu pribadinya, otomatis dia akan berdampak buruk pada anak-anaknya. Atau misalnya orang tua yang kecanduan game, kecanduan internet, kecanduan obat-obatan, itu dia tanpa menyinggung soal parentingnya, dia udah jadi orang tua yang toxic untuk anaknya. Betul. Ya, toxic parents. Lalu atau misalnya orang tua yang pemabuk, pokoknya yang pribadinya secara personal memang sudah memiliki gangguan. Nah, pada toxic parenting ini, karena tadi perlahan-perlahan ya, sebenarnya orang tua mungkin tidak merasa sudah mengembangkan cara yang toksik sebagai orang tua gitu, karena kan dia pelan-pelan sekali. Betul. Tapi karena memang tidak disadari dan akhirnya dia berulang terus, inilah yang menjadi toksik untuk anak-anaknya gitu. Mungkin itu dari konsep toxic parentingnya dulu.
Oke, wow, menarik ya. Jadi ya itu tadi ya terkait dengan toxic sendiri, apa namanya, intinya akan apa ya, lama-lama akan memusnahkan, merusak, mengganggu, bahkan bisa memusnahkan atau mematikan gitu ya terkait dengan si konsep toxic sendiri. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa toxic parenting itu lebih kepada perilaku atau pola pengasuhan orang tua, dan si toxic parentsnya sendiri lebih ke individunya ya, lebih ke Ya betul. orang tuanya sendiri terkait dengan karakteristik mungkin ya atau sikap-sikap gitu ya individunya apa sebagai diri orang tua. Nah tadi Mbak Dian juga jelaskan kan bahwa toksik itu kan sebenarnya dalam satu sisi dia bisa berdampak negatif gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin dia bisa jadi manfaat gitu. Apakah konsep ini juga bisa diterapkan gitu terkait dengan toxic parenting tadi gitu Mbak Di? Oke, ya, misalnya gini, tentang pendisiplinan gitu. Kita kan kehidupan tuh pasti dinamis ya, perilaku anak pasti dinamis gitu, mungkin sama setiap saat gitu. Nah, kita juga nggak bisa stuck atau kaku dalam menerapkan pola disiplin gitu. Nah, di situ kan gitu dari ya? Iya, rigid banget itu kan nantinya ke otoriter. Nah, dari 4 gaya pengasuhan itu kan yang paling apa ya, yang paling banyak menurut hasil-hasil penelitian yang banyak banget itu ya tentang gaya pengasuhan adalah gaya pengasuhan otoritatif atau demokratis gitu kan. Dalam mengembangkan perilaku anak yang baik, mengembangkan kesehatan mental anak yang baik, itu kan di demokratis. Nah, di demokratis ini sendiri kan bagaimana kita membangun koneksi dengan anak, lalu kita bisa memahami kebutuhannya, kita bisa memahami perasaannya, dan akhirnya kita pun mengerti itu dan bisa menyampaikan juga apa yang mau kita maksud, apa yang ingin kita harapkan dari anak. Jadi hubungannya kan timbal balik. Nah, so jadinya adalah karena sedinamis itu dan kita perlu sisi demokratis. Nah, demokratis kan juga nggak bisa otoriter. Bagaimana kita kalau di sisi demokratis itu bukan berarti tanpa aturan kan jadinya permisif nanti, atau terlalu kaku jadinya otoriter gitu. So di demokratis ini sebenarnya kan jadi tengah, ada situasi yang kita butuh untuk tegas, yang ciri dari otoriter. Tapi ada situasi-situasi tertentu yang kita boleh lulus, kita negosiasi sama anak gitu kan, kita mengiyakan keinginan anak gitu. Nah, ketika kita bisa tarik ulur mana yang tegas, mana yang bisa negosiasi, di situ kan berarti kita demokratis gitu. Tapi kalau strict salah satunya itu di otoriter, mungkin ketika terlalu memaksakan, atau di permisif itu terlalu membiarkan. Nah, dua-duanya ini sebenarnya toxic parenting. Nah, so kalau pertanyaannya Hilma tadi, bisa nggak kita terapkan juga konsep bahwa toxic ini juga kadang ada manfaatnya loh gitu. Nah, di toxic parenting sendiri bisa nggak gitu. Nah, ini kan balik lagi ke tadi, toxic parenting berkaitan dengan sikap dan perilaku orang tua kepada anak. Misal dalam mendisiplinkan orang tua pada situasi tertentu, misalkan pada situasi yang membahayakan keselamatan anak, ini kan nggak bisa negosiasi. Itu harus dan wajib dilakukan. Oke, nah pada saat itu dia menerapkan komunikasi yang direct, must to do. Artinya anak harus berperilaku seperti apa yang diinstruksikan. Oke, nggak bisa dia negosiasi. Oke, misalkan lagi di di jalan raya gitu, rasa ingin tahu anak tinggi, tiba-tiba biasanya bimbingan, tiba-tiba dia lihat apa, bisa aja kadang tuh terlepas dari pegangan kita, and then dalam situasi membahayakan kita marah, itu wajar, boleh, dan mungkin ekspresi marah agak berlebihan karena reaksinya spontan kan kalau dalam situasi yang terjadi tiba-tiba dan membahayakan pula. Nah, ini nggak apa-apa gitu, bahwa ini akan menjadi alarm bagi anak, dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Itu jadi alarm. So, tetapi ketika ekspresi yang sama
marah dengan suara nada tinggi, kemudian mata melotot, tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan anak, terjadi berulang-ulang di setiap situasi. Bahkan di situasi yang tidak ada stimulus yang menimbulkan marah. Nah, ini baru jadinya toksik gitu. Ya, jadi betul. Sebenarnya toksiknya ini tadi penekanannya adalah pada frekuensi yang terus-menerus, pada perilaku yang maladaptif, perilaku yang reaktif berlebihan, perilaku yang negatif dari orang tua ke anak dengan intensitas, ya impulsif juga gitu, dan itu berulang terus-menerus pada hampir di setiap situasi gitu. So sebenarnya ya balik lagi ke yang tadi, kita nggak mungkin jadi pribadi yang sempurna like an angel gitu kan, nggak bisa ya. Betul, nah sesekali kita gini, mungkin agak teringat juga kadang ada loh Teh orang yang nggak mau belajar ilmu parenting karena dia udah tutup dulu gelasnya. Dia nyangka ntar kalau gue belajar ilmu parenting, gue harus jadi ibu yang sempurna. Saya harus jadi ibu yang gak boleh marah. Saya harus jadi ibu yang super sabar gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kan ilmu parenting ini adalah sebenarnya bagaimana kita menerima diri kita sebagai manusia yang bisa menjadi baik dan bisa berespon dengan tepat gitu. Terutama dalam menghadapi anak-anak. So sebenarnya ketika toxic parenting, garis bawahnya adalah frekuensi, intensitas yang terus-menerus tidak terkendali di setiap situasi terhadap perilaku-perilaku negatif orang tua kepada anak. Oke, berarti poinnya di situ ya Mbak, frekuensi dan intensitas ya gitu. Kalaupun sekali-kali keceplosan gitu ya, apalagi terhadap hal-hal yang urgensi gitu ya, yang dan membahayakan, terutama membahayakan anak-anak kita ya, secara spontan kita mengeluarkan hal atau perilaku negatif gitu ya, mungkin itu bisa dimaafkan ya, karena ada stimulit yang menstimulasi itu gitu ya. Tapi kalau misalkan itu dilakukan terus-menerus gitu ya. Ada triggernya, betul. Kalau dilakukan terus-menerus dengan intensitas yang tinggi pula gitu ya. Nah, itu yang bisa disebut dengan toxic parenting gitu ya Mbak Dian ya. Dan ya betul tadi gitu. Kita kan manusia ya, bukan sosok yang sempurna. Sempurna kan cuman miliknya Tuhan gitu ya Mbak Dian gitu. Kadang kita juga under control, lepas kontrol gitu ya. Terus kita kan kita manusia dewasa yang juga punya emosi ya gitu ya. Jadi wajar aja gitu ya marah gitu ya, atau kita menegur dengan agak keras, kesal, kecewa gitu ya. Nanti mungkin juga akan ditanyakan ya, marah yang sehat itu sebenarnya marah yang seperti apa gitu ya. Nah, oke. Ada lagi nggak Mbak Dian? Kalau tadi kan bahasanya lebih ke psikologis gitu ya, mungkin lebih bisa diberikan contoh perilaku lain yang lebih aplikatif gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan toxic parenting ini, supaya yang lain juga bisa lebih paham ya. Apalagi tuh Mbak Di. Baik, nah. Sebenarnya gini, di dalam toxic parenting ini juga ada 3 tipenya Teh. Yang pertama tuh orang tua yang tipe pesaing. Jadi tuh mungkin kebutuhan berprestasinya tinggi dan nggak mau kalah gitu. Nah ini akhirnya dilimpahkan juga bebannya, dilampiaskan ke anak gitu. Jadi orang tua yang punya ambisi-ambisi pribadi gitu, tapi dibebankan kepada anak gitu, bahwa dia yang ingin berprestasi. Tapi harus anaknya gitu. Dia yang orang tua yang ingin tampil sebagai orang tua yang katakanlah baik, mengasuh dengan tepat gitu. Tetapi justru anak yang harus berperilaku baik. Ditekan anaknya gitu. Atau misalkan orang tua yang punya mimpi dulunya pengen jadi dokter, anaknya tidak harus kesampaian jadi dokter, ya. Tidak kesampaian gitu. Jadi ambisi-ambisi orang tua tuh dibebankan kepada anak. Atau misalkan ya mungkin kumpul-kumpul sama teman gitu ya, bicarakan prestasi-prestasi anak. Sebenarnya orang tua yang ingin berbangga diri tapi dibebankan kepada anak gitu. Nah, contohnya gini,
mungkin agak rame ya sekarang karena mau masuk tahun ajaran baru gitu. Membebankan anak usia dini untuk bisa membaca sebelum SD. Sebenarnya kan tuntutan bisa baca itu di kelas 1 gitu. Di PAUD-TK milestone-nya ya. Pra membacanya dulu, artinya fondasi untuk dia bisa baca gitu. Tetapi orang tua di sekarang banyak teh yang memaksakan anaknya udah harus bisa baca. Teman kamu sudah bisa baca, itu aja TKA udah bisa baca, kamu kok belum gitu. Nah itu kan sebenarnya mungkin ada orang tua yang berkilah itu kan buat kebaikan anaknya. Jadi nanti kalau udah kelas 1 anaknya nggak keteteran gitu. Tapi coba ya kita mungkin resapin lagi, refleksi benarkah? Iya, betul. Refleksi lagi. Benar untuk anak atau buat orang tuanya? Betul. Nah, dengan memaksakan anak harus bisa baca di TKB ataupun di TKA, benarkah ketika kita melakukan itu betul untuk anaknya? Atau sebenarnya kita pokoknya kamu harus bisa baca biar mama nggak malu sama gurunya, atau biar mama nggak malu sama teman-teman gitu. Nah, ketika misalkan kayak tadi ya, nggak semuanya harus kalau begitu orang tua yang suruh yang latih anaknya baca dari umur 4 tahun 5 tahun toksik dong. Nggak serigid itu ya. Nah, misalkan dari perkembangan anak kita kan bisa macam-macam ya, berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, dari si anak sendiri memang punya minat baca yang tinggi. Membacanya dia sudah oke, dan dia tertarik memang untuk belajar baca, orang tua support. Itu bukan toksik, tapi adalah memberikan dukungan sebagai support system anak. Tetapi yang toksiknya yang mana? Anaknya belum menguasai membaca. Udah langsung diajarkan baca. Anaknya terlihat frustrasi, tapi orang tua tidak menanggapi atau tidak berempati terhadap frustasi yang dirasakan anak. Anaknya merasa tertekan karena memang nggak bisa, tapi selalu dibilang kamu tuh sebenarnya bisa, cuman malas aja. Gitu. Nah, itu memberikan beban kepada anak yang sebenarnya itu ambisi orang tua, tapi dikatakan ini demi kebaikan kamu nak. Padahal bener banget. Sebenarnya ambisi orang tuanya gitu. Atau ada juga misalkan orang tua yang suruh anaknya ikut les ini les itu gitu ya, biar kamu tuh bisa berprestasi gitu, ini semua demi kamu loh, biar kamu nanti bisa punya banyak piala gitu. Oke, balik lagi, kalau anaknya memang minat dan mau, lalu dia enjoy, happy melakukan berbagai banyak les itu support system, dukungan kepada anak. Tetapi begitu ketika dia merasa kelelahan, dia merasa nggak kuat, dia tidak menikmati les-lesnya yang banyak itu ambisi yang dilimpahkan kepada anak. Terus satu tadi teh, untuk apa sih bentuk perilakunya? Itu tipe pesaing. Dan mohon maaf Mbak. Sebentar Mbak Dian. Jadi inget nih ya, tadi tuh saya lagi baca-baca status kan, lihat-lihat status gitu ya, story gitu ya. Nah kemudian saya nggak tahu di story teman saya yang mana gitu, saya lupa inget gitu. Tapi di situ tuh ceritanya entah dia lagi pertandingan atau apa gitu ya, pertandingan sepeda atau apa gitu ya. Nah kemudian itu anak-anak kecil mungkin usianya juga di bawah 5 tahun gitu ya. Kemudian ada seorang ibu yang berkata anaknya kan harus bertanding gitu ya, kan kalau pertandingan sepeda itu kan ngebut-ngebutan gitu ya, siapa yang cepat dia yang menang gitu kan. Mungkin ya anak itu tidak siap atau merasa dipaksakan entah apa hal yang ada di belakangnya gitu, kemudian anak itu menangis gitu di tengah pertandingan gitu. Nah si orang tuanya ini bilang, ih gitu aja nangis gitu, masa gitu aja nangis gitu, aduh. Itu kita kadang sebagai orang tua yang maksudnya melepas title kita sebagai psikolog atau apa gitu ya, dengan tahu ilmunya atau tidak gitu, tapi sebagai ibu aja kok miris gitu ya, ini anak yang usianya saja masih
nggak nyampe seperempat usianya beliau loh gitu ya. Terus udah gitu anak sekecil itu tuh mengikuti atau mau mengikuti pertandingan, ngikutin instruksi aja kan udah bagus banget ya gitu ya. Iya, kemudian ada satu kesalahan yang dia buat, katakanlah menurut orang tuanya itu adalah satu kesalahan ya dengan menangis itu gitu ya. Dan itu diucapkan di depan orang banyak gitu kan, di depan rekan-rekannya, dan itu dampaknya juga luar biasa ya nanti ke si anaknya itu ya, bisa istilahnya nggak punya self esteem, turun kepercayaan dirinya gitu ya, ada rasa minder kan ya Mbak Dian gitu. Itu sih satu contoh tadi gitu ya. Saya jadi ingat gitu tadi habis itu, aduh kok, maksudnya kalau orang-orang tua dulu gitu ya, kita kan minim sekali ya terkait dengan knowledge parenting ini gitu ya, apalagi teknologi kan belum secanggih sekarang gitu ya, jangankan di generasi di bawahnya, generasi orang tua kita aja kan agak kesulitan ya untuk mencari ilmu parenting itu. Kalau kita kan sekarang zamannya udah serba digital gitu ya, bisa mencari ilmu dimanapun ya, cuman kembali lagi ya, kita mau atau tidak mengupgrade ilmu kita sebagai orang tua ya gitu, karena jadi orang tua itu sebenarnya nggak ada sekolah formalnya ya, nggak ada. Jadi kita sendiri yang harus aktif mengupgrade diri, mengupgrade ilmu gitu. Itu sih aduh luar biasa, saya kaget dengernya. Masuk tadi mau chatting ke ibunya, itu siapa yang ngomong? Jadi gibah ya nantinya. Tapi lupa siapa ya, saya dengar di mana. Oke, berarti itu ya orang tua yang ambisius ya. Jadi dia harus refleksi diri dulu nih gitu ya. Itu dia buat siapa, kebutuhannya orang tuanya atau anaknya gitu ya. Oke. Yang kedua apa nih Mbak Dian? Mungkin saya loncat dulu ke yang ketiga karena mirip dengan yang Teh mau contohkan. Ya aja nangis sih, kamu gimana sih gitu ya. Nah, itu adalah tipe toksik pada orang tua yang suka mengkritik gitu. Jadi overkritik, dan akhirnya adalah meremehkan si anak, merendahkan si anak gitu. Ih gitu aja kan nangis sih, ih gitu aja kamu nggak bisa, gimana sih kamu gitu. Nah ucapan-ucapan seperti itu yang ketika berulang terus, nah ya salah satu dari dampak toxic parenting itu rendahnya self esteem anak. Kenapa? Karena selalu kan diucapkan gitu aja nggak bisa, kamu nggak bisa, gitu aja nangis, gitu aja cengeng. Internalisasinya adalah aku anak yang cengeng, aku anak yang nggak bisa, aku anak yang nggak punya potensi, aku anak yang nggak punya kemampuan gitu. Nah jadi biasanya memang ada 3 tipe nih. Nah biasanya tuh antara yang tipe pesaing sama tipe kritik nih biasanya barengan kadang, karena menyatu begitu dia ambisius begitu dia ambisius, dia akan mudah untuk mengkritik gitu dan tidak menghargai apa yang sudah dicapai oleh anak. Tapi nggak semua orang tua yang toksik tipe kritik ini adalah ambisius. Kadang cuman komentar sehari-hari gitu ya, balik lagi konsep toksik tadi ya, kadang nggak disadari. Betul. Soalnya lagi ngobrol sama teman, ada anak-anak kita lagi main mungkin playdate gitu ya bareng-bareng. Lalu kita membicarakan kekurangan anak kita, negatif hal-hal negatif dari anak ke teman-teman kita, dan anaknya dengar. Di depan anaknya ya. Itu betul. Mbak Dian agak buffering ya, mungkin sinyal kali ya. Kita chatting dulu. Mbak Dian. Oke, Mbak Diannya. Oke Mbak Dian, sinyal tadi mungkin ya Mbak Dian. Maaf. Aku pakai ini kuota handphonenya, jadi begitu
limitnya dia langsung ada pemberitahuan. Oke, baik. Oke, Nah, iya betul maaf betul ya banget. Teh Wilma dan Nggak teman-teman apa-apa loh Mbak semuanya. Dia. Oke, jadi itu ya Mbak Dia, Oke. Nah, apa tipe ambisius dan pengkritik ya, dan itu pengkritik, sebenarnya ya nanti kita bahas dampak lebih lanjutnya ya. Kemudian yang dampak lebih ketiga lanjutnya. Terus apa tuh ada Mbak juga Dia? yang ini, yang mengkritik juga bisa ini loh Teh, meremehkan. Meremehkan Hmm, misalkan, mah aku nanti kalau udah gede aku mau jadi presiden. Alah, kamu jadi presiden, makan sendiri aja nggak bisa gitu. Nah, ya, komentar-komentar seperti itu. Jadi apapun yang disampaikan anak yang mungkin terlihat tinggi gitu, orang tuh langsung patahkan. Orang tuh ya, langsung patahkan. Mungkin maksud dari hatinya adalah biar anaknya lebih terpacu terpacu, gitu. Tapi betul. justru maksudnya begitu, tapi kadang kala bukan kadang ya, sering kali orang tua tuh melakukan ekspresi atau perilaku yang reverse atau kebalikan dari maksud dan niatnya. Jadi Hmm, maksudnya untuk memotivasi anak biar berlatih kemandiriannya, tapi justru mematahkan gitu. ya, Oh, betul kamu betul. mau jadi presiden lagi, ngurus Hmm, diri sendiri aja nggak bisa, masa mau ngurus orang lain gitu. Nah, itu hmm, tipe-tipe yang meremehkan, atau hmm, juga yang sering marah-marah, mungkin memaki-maki, itu juga hmm. tipe pengkritik. Oke, betul betul. Jadi toxic parenting itu nggak harus kita berperilaku kasar gitu ya dengan kekerasan fisik dan lain Mhm, sebagainya. Ada hal-hal yang sebenarnya luput atau kita nggak sadar gitu ya dari perkataan-perkataan mhm, kita gitu ya terhadap anak yang bisa mhm, betul. apa ya Mhm, menurunkan rasa percaya dirinya gitu ya, apa namanya mhm, membuat dia tidak punya harga diri dan lain sebagainya tadi ya dengan ngomongin kejelekannya di mhm, depan dia sendiri dan orang lain gitu ya hal-hal yang sebenarnya mhm, mengkritik itu ada bagusnya gitu ya tapi betul. kondisi situasi gitu ya dan objeknya itu juga harus diperhatikan gitu ya nanti kita akan bahas lebih lanjut Mhm, mungkin ya mhm. di lain waktu apa gimana sih kita Topiknya udah beda lagi. topiknya beda lagi. Eh, Nanti mungkin kita akan apa namanya siapkan waktu untuk itu ya mhm, Mbak Di. Kemudian yang ketiga apa tuh Mbak mhm. Di? Nah, yang ketiga nih, tipikal orang tua yang mengabaikan. Kalau yang tadi kan terlalu terlibat ya kepada Betul, anak gitu. Nah, betul. ternyata ketika kita mengabaikan itu juga toksik. Mm-mm. Jadi kita nggak aware dengan kebutuhan emosionalnya, kita nggak Mhm. aware dengan kebutuhan psikologisnya gitu. Kita Ya, sibuk dengan diri sendiri. Ada di rumah, tapi tidak nggak membersamai hadir. anak. Nah, itu Betul. juga nggak hadir sepenuhnya Mm-mm. dengan anak. Fisiknya ada, tetapi secara figur dan sosoknya nggak ada. Nah, Mhm. itu yang tipe mengabaikan. Nah, di tipe yang mengabaikan ini, dia poinnya adalah di kebutuhan emosional dan psikologis. Hmm. Seringkali orang tua yang tipikal toxic parenting yang mengabaikan, justru kebutuhan fisik dan finansialnya diberikan total gitu, all out. Betul. Tetapi Mhm. dia tidak hadir secara emosional dan secara psikologis bagi anak Ya. gitu. Misalkan ya tadi ada di rumah tapi ya sibuk WFH gitu kan, karena lagi Mm-mm. musimnya WFH, atau sibuk main HP sendiri Nah gitu, itu atau ya yang sibuk seringnya ya arisan main terus games gitu, ya. main Iya iya games gitu kan, nonton Korea gitu kan. iya Nah, benar jadi sibuk dengan urusan sendiri, anak ya udah diabaikan. segimana anak, atau anak udah sama pengasuh aja gitu. Ya. Nah, dan tidak membangun apa ya, koneksi yang hangat dengan anak gitu. Jadi tidak tahu kebutuhan anak apa secara emosi dan psikologisnya, dan Mhm. bahkan kebutuhan secara fisik dan finansial itu juga dipenuhi berdasarkan persepsi orang tua gitu. Mhm. Jadi Mhm. bukan kebutuhan anak. Betul Jadi orang tua betul. merasa udah memberikan segalanya gitu. Oke, Mhm. misalkan anak udah dibeliin mainan semahal-mahalnya, udah dibeliin Mhm. mainan sebanyak-banyaknya. Ya udah, kamu mau main-main tuh udah namanya gitu. Nah, tapi Padahal bukan itu sebenarnya yang dia tidak butuhkan tahu, ya.
Betul. Mm-mm, Apakah mm-mm. itu mainan favoritnya atau tidak? Apakah dia sudah bisa memainkan itu atau belum? Atau sebenarnya justru yang dibutuhkan anak bukan objek mainannya, tapi adalah teman main Ya, gitu. betul, betul. Adalah orang tuanya sebagai teman mainnya gitu. Tapi karena kelihatan semuanya secara finansial, secara fisik itu sudah berlimpah, ya udah orang tua merasa gue udah jadi orang tua yang baik loh. Mm-mm. Kamu lihat aja teman kamu nggak ada yang dibeliin ini gitu. Iya, betul, betul. Mm-mm. Nah, itu kan pasti perilaku-perilaku tersebut kan pasti berdampak ya, selain yang terhadap anak gitu ya, dan toxic parenting ini dampaknya moms juga perlu ketahui tidak hanya jangka pendek ya Mbak Dian ya, jangka panjang sampai nanti mereka Betul. dewasa menjadi Mm-mm. orang tua lagi ya, itu pun akan berdampak Mm-mm. karena si toxic parenting ini Betul. adalah satu siklus kan gitu ya, dia akan berulang, berulang dan berulang Mm-mm. gitu. Kalau kita tidak Mm-mm. putuskan gitu ya dari sekarang, ya mungkin anak kita akan menjadi toxic parents yang akan melakukan Mm-mm. toxic parenting gitu ya, apa terkait dengan pola asuhnya terhadap anaknya Mm-mm. nanti, terhadap cucu-cucu kita gitu ya. Oke, nah itu ada lagi nggak Mbak Di yang apa ya dampak-dampak lain selain tadi menurunkan kepercayaan diri gitu ya, tidak memiliki penghargaan diri yang Mm-mm. baik gitu ya, apalagi Mbak Di Mm-mm. dampak-dampaknya terhadap anak? Nah, ini dalam ketika anak ini tumbuh nanti menjadi remaja, menjadi dewasa, mereka ini juga menjadi pribadi yang sulit atau dia menjadi terhambat untuk mengembangkan relasi yang sehat, dan hangat dengan orang lain. Baik Ya. itu misalnya dengan keluarga yang lain, dengan teman sebayanya, dengan pasangan mungkin nanti. Nah itu akan mengalami hambatan gitu. Tapi di sini perlu ditekankan ya, pesannya adalah di sini kalau kita mau bicara tentang toxic parenting, akan lebih baik ketika kita tahu ilmunya. Ini kan lagi sharing ilmu tentang toxic parenting, adalah kita gunakan untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Betul. Sebagai orang tua, apakah kita melakukan secara tidak sadar toxic parenting ini terhadap anak-anak kita? Dan perlu dihindari, ini penting banget, perlu dihindari untuk kita menuding. Kita tunjuknya adalah keluar. Kita menuding orang tua kita sendiri melakukan toxic parenting. Ya. Kalau kita bilang ya udah aku begini kan karena ya hasil produk pengasuhan orang tuaku ya. gitu. Betul, Gitu. betul. Jadi menyalahkan kita ya. tidak gunakan betul, menyalahkan karena pertama kita nggak akan ada dapat manfaat di sana gitu. Yang kedua adalah ketika kita meletakkan objek pusat fokusnya kepada orang lain, itu kita nggak akan dapat melakukan perubahan. Kenapa? Ya. Karena kita nggak akan pernah bisa mengontrol pikiran dan perilaku orang lain. Lalu yang ketiga adalah itu kan sudah berlalu dan kita tidak akan bisa kembali ke masa itu. Untuk kita bilang orang tua kita, mama jangan begitu dong dalam mengasuh aku dulu, kan nggak bisa. So sesuatu yang sia-sia dan justru bumerang untuk kita ketika kita justru pakai pengetahuan kita atau sekarang baru dapat, oh ternyata itu toxic parenting ya, oh itu orang tua aku lakuin itu, pantas aja aku begini gitu. Akhirnya kita menyalahkan orang tua kita. Mendingan nggak usah gitu. Karena gini, memang dalam pertumbuhan, nah itu pentingnya kita kan memahami tentang pengasuhan ini. Dalam pengasuhan kita mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak pasti akan berdampak. Ya, betul. Tetapi ketika kita sudah beranjak dewasa, ini perbedaan antara dewasa dengan anak-anak. Kita sudah punya kontrol independensi tersendiri terhadap pikiran, perasaan, penghayatan, dan tindakan kita. So, kalau memang dari pengetahuan kita tentang toxic parenting itu adalah terjadi di orang tua kita terhadap kita, nah kita perbaiki penerimaan kita perbaiki penghayatan kita rekonstruksi lagi gitu pemahaman kita, dan akhirnya kita belajar dari kekhilafan orang tua kita untuk tidak dilakukan kepada anak-anak kita gitu. Nah,
Jadi ketika tadi dampaknya kan menghambat, lalu menghambat anak-anak untuk mengembangkan hubungan relasi yang sehat di masa dewasa. So, kalau misalkan sekarang kita sebagai pribadi yang dewasa merasa, oke, saya relasinya kurang sehat nih, ternyata saya menjadi dependen, saya menjadi abai terhadap orang lain. Oh, ini karena orang tua saya ya. Ya udah dah, orang tua saya salah enggak? Kita perbaiki itu, dan jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak kita. Bahwa hubungan yang sehat, hubungan yang hangat itu pertama dijalin dulu dengan orang tua, gitu. Dan ada juga dampaknya gini teh, tadi tipe-tipe toksik tadi kan terlihat ya, koneksi itu nggak terbangun dengan anak. Nah, koneksi yang tidak terbangun dengan anak dari kecil ini akan sulit, tapi bukannya tidak mungkin ya, akan sulit tiba-tiba dibangun di masa anaknya dewasa gitu. Jadi ketika anak sudah tumbuh remaja atau dewasa nanti, koneksi orang tua anak nggak terbangun. Anak maunya apa, orang tua maunya apa tuh kayak nggak nyatu, akhirnya saling menyalahkan. Akhirnya adalah anak berbuat sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua, dan balik lagi nuntut dan tidak terjadi sepemahaman padahal tujuannya mungkin sama, dan akhirnya konflik demi konflik akan terjadi. Nah itu ya, berarti dampaknya banyak sekali ya Mbak Dia, dan bukan hanya Hai Van, terima kasih, Uni juga Uti, makasih udah hadir. Oke, Awin. Oke, Mbak Di, terkait dengan, nyapa terkait dengan dampak tadi ya, berarti kan artinya dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tapi saat setelahnya, dan kemudian sampai nanti mereka dewasa, mereka menjalin hubungan lagi, mereka jadi orang tua lagi, bahkan bisa sampai ke sana gitu ya. Nah, berarti kita sebagai individu dewasa gitu ya, sebenarnya kan toxic parenting ini tidak hanya harus diketahui oleh para orang tua aja ya, tapi orang-orang yang mau jadi orang tua juga nih ya, para muda-mudi nih yang nantinya kelak jadi orang tua juga harus tahu nih dari sekarang. Bahkan kalau menurutku kita harus mempersiapkan itu dari sebelum kita menikah dan menjadi orang tua bahkan ya, pengetahuan-pengetahuan ini gitu ya. Nah, terkait dengan itu ada nggak tips and triknya gitu ya supaya kita nggak jadi toxic parent yang yang melakukan toxic parenting gitu Mbak Di. Selain tadi ya evaluasi ya, kemudian juga kita harus refleksi diri, udah bener nggak ya pola pengasuhan saya gitu, apa yang salah, apa yang mesti diperbaiki, apa yang ditingkatkan. Selain hal-hal itu ada lagi nggak Mbak Di? Ya, mungkin kita perlu lihat lagi ya Mbak Teh, penyebabnya apa dari si toxic parenting ini. Ini toxic parenting ini bisa jadi warisan, dapat warisan dari orang tua, kayak Teh Wilma tadi bilang ya, mungkin orang tuanya menerapkan toxic parenting dan itu yang ditiru secara tidak sadar oleh anak ketika dia menjadi orang tua. So, sadari dulu apakah ada perilaku toxic parenting yang kita ambil dari orang tua kita gitu. Ya balik lagi tadi evaluasi reflecting tadi, tapi kita kejar lagi pengalaman masa lalu. Ketika kita sadar memang itu kita warisi dari orang tua kita, cut langsung siklusnya. Ya. Jadi jangan mau ya udah saya begini karena orang tua saya gitu, ya jangan mau gitu, udah cut aja gitu, langsung kita hentikan perilaku yang toksik tadi. Lalu alternatifnya apa kita cari, karena semua perilaku pasti ada alternatifnya. Betul. Nah lalu sebelum kita menempatkan, mungkin ini untuk calon-calon ayah, calon-calon ibu ya, sebelum kita memposisikan diri kita sebagai orang tua, nah kita perlu tumbuh dulu sebagai pribadi yang matang secara emosi, matang dan sehat gitu. Ya. Nah, iya betul, matang dan sehat gitu. Jadi jangan cuma matang aja ya, ternyata nggak sehat ya. Jadi dua-duanya matang dan sehat secara pertumbuhan kita gitu. Nah, so di sini usia untuk menikah itu kan adalah di
sarankan sudah di dewasa awal itu kan, Ya. di atas 20, ada yang di atas 25. Kenapa? Karena secara perkembangan fisik dari struktur otak itu dia sudah mencapai tingkat kematangan. Secara proses kognitif, psikologis berarti dia sudah mencapai juga yang namanya kematangan untuk berpikir. Jadi badai-badai di masa remaja itu kan udah mereda di masa dewasa gitu. Betul. Tapi kan tidak semua individu dewasa yang memang sudah mencapai level dewasanya. Betul. Mungkin secara kronologis usianya Dewasa itu ya. dewasa awal, dewasa. Betul. Tapi ternyata di dalam Umur yang diri dewasa psikologisnya itu ada, ada inner child yang sembunyi di dalamnya. Nah, ada inner child yang tersembunyi di dalamnya. So kita mesti sadari apakah kita memang sudah matang dan sehat secara emosi. Artinya kita bisa meregulasi emosi kita dengan baik. Nah, ini adalah bekal yang sangat penting untuk kita bisa menjadi orang tua gitu. Karena sepakat. Semua orang bisa marah, semua orang bisa marah, semua orang bisa kesel, semua orang bisa sebel. Itu pasti harus ada sebagai ciri khas kita manusia gitu. Tapi apakah kita marah dengan reaktif? Apakah kita marah dengan impulsif? Atau kita bisa marah dengan responsif? Nah, orang yang bisa marah secara responsif itu ada di usia dewasa. Baik dewasa awal ataupun dewasa media. Biasanya di dewasa lanjut itu udah turun lagi tuh perkembangan kognitifnya, karena kan perkembangan tuh kayak lonceng gitu. Nah, tapi artinya ketika kita masih impulsif, kita masih reaktif, mungkin kita belum dewasa luar dalamnya, baru luarnya aja. Tapi ketika kita sudah bisa responsif itu kan artinya kita bisa berperilaku, kita bisa merespon sesuai dengan kadar stimulusnya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan situasinya. Kita bisa mengontrol, kita tahu mana yang harus ditunda, mana yang benar-benar ini nggak boleh tampil keluar. Gitu. Nah, tetapi ketika masih ada mungkin sosok figur anak atau remaja yang tersembunyi di dalam pribadi dewasa, dia akan kesulitan untuk responsif. Lebih banyaknya adalah reaktif. Nah, ketika kita sebagai individu reaktif, nah, ini akan besar kemungkinan kita juga akan reaktif atau bahkan impulsif dalam menghadapi perilaku anak. Kenapa? Yang namanya anak itu luar biasa ya, kreativitasnya dan tingkah-tingkah lucunya yang menggemaskan gitu ya. Nah, tapi itu kita akan anggap itu sebagai kreatif, kita anggap itu sebagai lucu, kita anggap itu menggemaskan ketika kita ada di state emosi yang netral. Tapi kalau enggak itu kan gitu kan ya, ngadepin perilaku anak gitu. Nah, so keluarannya adalah nanti reaktif dan impulsif gitu. Wow, seru banget. Jadi memang intinya menjadi orang tua itu adalah bukan suatu peran yang mudah ya Mbak Dian ya. Dan apa namanya menjadi dewasa itu sebenarnya kan pembelajaran, proses gitu ya. Jadi kita juga jangan takut juga untuk menjadi orang tua. Sebenarnya bukan hal yang menakutkan kok gitu. Kita di sini sambil belajar gitu, karena setiap fase perkembangan anak pun di situ kita belajar ya Mbak Dia. Dan intinya sebelum jadi orang tua juga kita harus menyiapkan diri mungkin ya gitu ya, akan konsekuensi apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan, kita persiapkan gitu ya, kita matangkan gitu ya. Ya tadi inner child-nya diolah gitu ya sedemikian rupa supaya lebih matang. Kemudian yang namanya orang kan fase gelombang hidupnya beda-beda gitu ya. Pastikan ada beban emosional yang belum selesai, mungkin ya itu juga harus kita selesaikan ya. Jangan sampai ibaratnya tuh
takaran emosi tuh kalau gelas kan orang tuh beda-beda ya. Ada yang cuman segini, ada yang udah penuh segini. Begitu dikasih perilaku anak yang gemesin gitu ya, langsung wah meledak gitu ya. Tapi kalau yang segini kan dia masih cukup untuk menampung, akhirnya bereaksi dengan lebih bijaksana gitu ya. Jadi balik lagi ke kita sendiri gitu ya. Karena gini, kita sebagai anak gitu ya, ketika kita lahir kita kan nggak bisa milih orang tuanya mau siapa. Aku pilih dia aja, dia lebih baik, lebih penyayang, lebih perhatian, kan nggak bisa ya. Tapi kita sebagai pribadi yang dewasa dan sebagai orang tua, bahkan calon orang tua, kita bisa memilih kok mau jadi orang tua seperti apa gitu ya Mbak Dia. Mau jadi orang tua yang toksik kah gitu ya, dengan toxic parentingnya, atau jadi orang tua yang matang, yang sehat, yang tadi Mbak Dian bilang gitu ya, supaya kita bisa menerapkan gentle parenting ya, kebalikan dari toxic parenting ini ya, lebih lemah lembut, lebih bijaksana, lebih matang gitu ya sebagai orang tua. Dan kalau saya boleh menyimpulkan tadi yang sudah didapatkan dari Mbak Dian, artinya berarti kan toxic parenting ini bukan hal yang baik untuk diterapkan ya dalam mengelola pola asuh terhadap anak gitu ya, dan bahkan harus dihindari sebaiknya gitu ya, dengan kita lebih banyak tahu, lebih banyak ilmu gitu ya. Dan ingat, ini adalah satu siklus gitu ya, yang akan terus begitu berputar kalau kita tidak memutus mata rantainya gitu ya Mbak Dia. Dan itu tadi gitu, supaya tidak menjadi toxic parents, artinya kita juga jangan jadi toxic people ya Mbak Dian ya. Jadi kitanya dulu nih harus bahagia, waras, well-being, sejahtera gitu ya Mbak Dia. Jadi jangan terlalu nge-push diri kita, apalagi sebagai ibu dengan peran ganda misalnya ya, ya kerja, ya bisnis, ya ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami gitu ya. Saya kadang suka nggak setuju dengan statement yang bilang perempuan itu bisa kok ngelakuin segala hal, yang penting punya time management yang bagus gitu ya. Anda sudah nikah atau belum gitu ya Mbak Di? Kita balikin lagi. Apakah betul semua pekerjaan bisa kita lakukan di satu waktu yang sama gitu ya? Jadi menurut saya nggak apa-apa kok gitu ya, kalau ada 1-2 hal yang luput, 1-2 hal yang nggak dikerjakan gitu ya. Kita nggak masak tapi rumah bersih, anak wangi, sehat gitu ya. Atau misalnya cucian numpuk, nggak apa-apa, yang penting kita udah masakin yang enak buat suami, buat anak gitu ya. Jadi 1-2 hal yang luput atau tidak terkerjakan juga nggak masalah ya, yang penting kita bahagia gitu ya. Mau me time dulu gitu ya, supaya nggak penuh nih si takaran emosional kita ya. Aduh, seru banget Mbak Dian, seru banget hari ini, banyak banget yang didapat, terutama terkait dengan toxic parenting tadi. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa bermanfaat, katanya ya. Ini calon ibu nih Mbak Dian, penting banget pelajaran toxic parenting ini, karena tanpa disadari ortu menerapkan toxic parenting pada anak dan akan turun-temurun 100%. Terima kasih Mbak Dian dan Teh Ima untuk sharing talk-nya. Sama-sama Rani, ini calon ibu nih Mbak Dian. Mudah-mudahan ya. Calon ibu akan menjadi calon ibu gitu, dan menjadi calon istri insya Allah. Ya Ran ya. Amin. Oke. Mbak Dian, makasih banyak waktunya loh Mbak Dian. Seru banget hari ini. Sama-sama Teh Wilma. Seru banget. Insya Allah banyak banget yang didapat dari Mbak Dian untuk saya dan teman-teman mungkin yang join kali ini. Terima kasih banyak juga buat yang udah nonton. Masya Allah Mbak Dian, maaf ya jadi ngeganggu family time-nya sama anak-anak dan suami. Mudah-mudahan ini juga sebenarnya me time Teh. Me time ya, iya benar. Ini sebenarnya me time juga sebenarnya. Bener Mbak Dian, karena ini jadi salah satu misi saya juga buat me time ya. Yang kedua, kita bisa ngelakuin apa sih gitu, apa sih yang bisa kita lakuin gitu supaya ada manfaatnya walaupun kecil gitu ya, setidaknya kita bisa share sesuatu gitu sama teman-teman di sini gitu ya Mbak Dia. Oke, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bahas yang lebih. Sudah diajak join. Sama-sama, aku juga makasih, seneng banget loh Mbak Adi. Mudah-mudahan kedepannya kita ada topik lain yang lebih menarik yang kita bisa bahas lagi ya Mbak Adi ya. Jangan kapok ya. Siap. Oke,
Mbak Di, salam buat keluarga, Oke. buat suami, happy weekend. Besok udah Iya, mulai produktif iya, lagi ya happy Mbak Di ya. weekend. Udah Senin. Iya, betul. Masuk jam Kembali 8 ke lagi. rutinitas, bener. Masuk jam 8, bangun pagi-pagi lagi, subuh lagi, ngurus anak lagi, gitu Hmm. lagi aja muter ya. Iya. Oke Mbak Di, makasih banyak sekali lagi. Teman-teman juga Iya, makasih terima banyak. kasih. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Dia. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Assalamualaikum Sama-sama, mohon warahmatullahi maaf juga. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Salam buat suami, keluarga Mbak Dia. Iya, sama Teh. Salam buat keluarga semuanya. Si kembar Insya juga, Allah. kakak adiknya Insya juga. Allah. AA ya? Abang ya? Abang. AA sama Oh, AA kakak. jadinya. AA, Oh, AA kakak, sama abang, kakak. adik. Lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Mari Teh. Ya. Makasih Mbak Dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Ya, Terima sama-sama. kasih. Waalaikumsalam. Izin live ya Teh ya. Mangga, mangga. Terima kasih Mbak Di. Ya, makasih kembali Teh.